Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Zahid dengan NIM 238411087 dari kelas 3B KPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model gaya kepemimpinan. Dalam pengertian model gaya kepemimpinan dalam organisasi, peran kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah krusial. Keberhasilan seorang pemimpin bisa diukur dari kemampuannya dalam membimbing anggotanya. Ketika membahas mengenai pemimpin, seringkali yang terlintas di benak adalah pemimpin pria. Namun, wanita juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebanding dengan pria. Keberhasilan pemimpin wanita itu di dalam organisasi cenderung memanfaatkan emosi. Dengan emosi itu, seorang wanita bisa mengambil keputusan yang matang setelah melakukan pertimbangan yang seksama. Sebagai hasilnya, semua orang di sekitarnya dapat melihat dan merasakan efek positif dari keputusan tersebut. Banyak orang berkeyakinan bahwa individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan harus memenuhi karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Ada banyak teori tentang kepemimpinan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa definisi kepemimpinan tim kerja dalam organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Outward Did, kepemimpinan merupakan kegiatan yang memungkinkan seseorang dapat mendorong orang lain untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Yang kedua, menurut Hemhill dan Kohn, kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin kegiatan suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Young, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang berasal dari keterampilan individu yang mampu menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak berdasar penerimaan dari organisasi atau kelompok, serta memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan situasi tertentu. Ada 3 contoh model kepemimpinan dalam organisasi. Model yang pertama adalah model transformasional. Dalam gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin diharapkan dapat menginspirasi perubahan positif kepada mereka, yaitu anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Yang kedua adalah model demokratis, dari kalangan ilmuwan maupun di kalangan praktisi, terhadap kesepakatan bahwa tipe kepemimpinan yang paling ideal dan paling didambakan adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya kepemimpinan yang memandang perannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Yang ketiga, yang terakhir, adalah model otoriter. Dilihat dari segi persepsinya, gaya kepemimpinan otokratik adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang egois. Ego yang sangat besar menumbuh kembangkan persepsi bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadinya, dan oleh karena itu, organisasi diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Tipe kepemimpinan menurut Manfred Katz de Vries. Yang pertama adalah strategis. Pemimpin tipe ini fokus pada perancangan jangka panjang dan pengembangan visi. Mereka mahir mengantisipasi perubahan serta menganalisis data dan tren untuk merumuskan strategi yang efektif. Kelebihan, yang pertama adalah kemampuan melihat gambaran besar. Yang kedua, pemikiran kreatif dalam menciptakan bentuk organisasi baru. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak selalu menjadi manajer yang baik dalam hal pengelolaan orang. Yang kedua, visi mereka seringkali sulit diwujudkan karena kenyataan yang kompleks. Yang ketiga, pemikiran yang luas seringkali membuat mereka sulit berkomunikasi. Yang kedua adalah the change catalyst. Tipe katalis perubahan dikenal karena kemampuannya mendorong perubahan mereka, menunjukkan situasi rumit yang memberikan kesempatan untuk perbaikan. Namun, tipe kepemimpinan ini bisa berbahaya bagi organisasi. Ketika segala sesuatunya berjalan baik, mereka sering merasa bosan dan mencari tantangan baru. Kelebihannya itu yang pertama, mampu menginspirasi dan mendorong orang untuk menerima perubahan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menemukan bakat yang tepat agar pekerjaan selesai. Yang ketiga, berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, fokus pada hasil dan proses. Terus kemudian yang kekurangannya, yang pertama, menjadi sulit diajak bekerja sama ketika situasi stabil. Yang kedua, sering tidak sabar dan menginginkan hasil jangka pendek. Yang ketiga, sifat mendesak mereka membuat komunikasi menjadi buruk.
Seorang pemimpin adalah seorang yang menginspirasi orang lain untuk menjadi yang terbaik dan tahu cara yang tepat mengatur tempo serta kecepatan untuk seluruh kelompok. Kepemimpinan adalah bukan apa yang Anda lakukan, tetapi apa yang orang lain lakukan sebagai respon dari Anda. Jika tidak ada yang muncul di barisan Anda, maka Anda bukanlah seorang pemimpin. Beda sama manajer, Drucker menulis bahwa tugas mereka adalah untuk mempertahankan kontrol atas orang dengan membantu mereka, mengembangkan aset mereka sendiri, dan mengeluarkan bakat mereka yang terbesar untuk melakukan ini secara efektif. Anda harus tahu orang-orang yang bekerja dengan dan memahami kepentingan mereka serta positionnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.